Di video kali ini teman-teman kita akan lanjut untuk pembuatan aplikasi file manajernya. Dan sebelum kita bisa mengklik show ini, di sini langkah yang paling penting yaitu kita harus selerasikan dulu modelnya. Kita buat dulu modelingnya di sini teman-teman semua supaya bisa saling berelasi. Karena di sini kita sudah secara struktur data ini sudah benar, dia mereferensi ke dirinya sendiri, ke tabelnya sendiri gitu ya. Tinggal kita di sini konfigurasi di modelingnya. Di sini kita masuk ke models, kemudian file manager, dan di sini saya akan buat modelnya public function. Untuk modelnya parent, untuk parent kita langsung return this, kita gunakan belongs to ke file manager karena kita akan relasi ke tabel yang sama gitu ya. Parent ID di sini kita ambil untuk foreign key-nya, dan kemudian karena satu parent memiliki banyak child atau banyak turunannya, kita buat function children. Di sini kita kasih hash money untuk relasinya, this hash money ke file manager class parent ID. Selesai, cukup seperti ini untuk modelingnya teman-teman semua. Tinggal di indeks ini. Untuk model kita boleh close dulu, dan di indeks di show ini kita kasih ref di sini, routingnya kita panggil ya teman-teman semua. Untuk memanggil routing kita lihat di resource listnya, kita clear dulu, kemudian php artisan route atau gini aja r-2l, kita panggil root name-nya yaitu file manager show gitu ya. File manager show, kita ambil item ID-nya, item ID. Oke, selesai. Tinggal kita masuk ke show, ke file manager controller. Di sini untuk metode show-nya kita lihat, kita langsung aja parsing modelnya di dalam parameter file manager. Nah, kita bisa langsung panggil parameternya, kita load children ya, load children, yang ini kita load. Kemudian kita return view ke file manager show. Oke, kita buat sekarang untuk view show-nya di view file manager. Kita buat di sini new folder, new file show.php. Untuk isinya kita samakan dengan index. Kita copy aja dari index semua, kita paste di sini. Dan untuk karena di sini teman-teman lihat ya, ini belum kita compact. Kita compact dulu file manajernya untuk datanya ya. Nah, di sini kan sudah berelasi ya, sudah kita relasikan dengan children model atau metodenya di dalam modelnya. Kemudian ini bisa kita panggil, teman-teman masuk ke show lagi, ke view show, kemudian file manager,
kita load filenya di sini, children as item. Oke, cukup seperti ini aja teman-teman semua. Tinggal kita coba lihat di sini show. Nah, ini udah masuk ke foldernya. Tinggal di sini gini aja. Kita lakukan ini ganti menjadi for else aja. For else seperti ini. For else gitu ya. Sini and for else. Kemudian kita kasih di sini empty. Nah, jika kosong kalau datanya kosong, kita buat aja, ini kan masuk ke row ya, kita kasih div call 12 gitu ya, kemudian text center no file or folder gitu ya, kita lihat. Nah, oke, sip. Kemudian saya akan tambahkan dulu breadcrumb-nya di sini teman-teman semua. Untuk menambahkan breadcrumb, teman-teman bisa balik lagi ke model file manager, dan kita tambahkan di sini metodenya atau fungsinya. Public function saya namakan aja dari breadcrumb. Tinggal saya buat variabel breadcrumb. Kemudian datanya collection. Dan di sini oke, seperti ini current disk. Oke. Kemudian kita while datanya. While current ini aja, current, langsung kita ambil. Kemudian di dalam blok while-nya breadcrumb push kan kita pakai prepend aja, prepend current, kemudian current di sini current prepend. Oke, tinggal kita return di sini, return breadcrumb. Nah, untuk menampilkan breadcrumb-nya, teman-teman balik ke view show-nya. Kita akan tampilkan dia di sini aja ya, di bawah HR gitu ya. Mana HR? Nah, ini. Oke, kita kasih paragraf, kemudian kita looping datanya. Add for each dollar dari file manager, kemudian kita panggil metode breadcrumb-nya. $crumb. Kemudian kita pakai anchor aja, dan di sini kita kasih root ke show file manager, show crumb ID. Tinggal kita kasih nama di sininya, crumb name, tampilkan namanya. Kita coba refresh. Nah, ini berada di root folder 1. Kita kasih kelas dulu di sini, kelas mb3, dan saya akan kasih di sini untuk balik lagi ke root foldernya, route file manager, balik ke index. Kita kasih aja root seperti ini dan kasih seperti ini. Kita coba lihat. Nah, ini seperti ini, tapi kita kasih di luar aja untuk penandanya. Oke, kalau misalkan diklik, ini balik lagi ke root file foldernya. Kita coba show lagi, masuk ya di sini. Tinggal
Kita coba new folder lagi, tapi di dalam show ini kita harus tambahkan sedikit sini untuk ID-nya supaya di input berdasarkan ID-nya ya teman-teman semua. Di sini untuk modalnya, di dalam modal teman-teman bisa masuk lagi ke form aksinya. Kita tambahkan satu inputan, input dengan tipenya hidden, dan kita kasih name-nya parent ID. Karena di sini logikanya ketika input file di dalam folder itu kan merujuk atau merujuk ke si root folder yang pertama ya gitu ya. Jadi tetap ID root folder yang utama harus diambil supaya berurutan gitu. Jadi supaya hierarkinya bisa dapat. Berarti di sini untuk name-nya ke parent ID dan kita kasih value di sini. Value-nya tentu kita ambil file manager by ID. Nah, ini pun sama ya teman-teman semua, kita copy aja untuk yang new folder di bawah. Kemudian kita balik ke file manager controller. Di dalam method store-nya di sini tidak ada ya. Kita tambahkan untuk ID-nya parent underscore ID gitu ya. No label. Tinggal kita tambahkan di sini parent ID validate parent ID. Kita coba lakukan new folder subfolder. Nah, berhasil. Kita coba new file in subfolder. Oke, udah masuk ya. Ketika diklik lagi show, ini otomatis masuk tuh ke sini. Tapi oh ini enggak ada ininya ya. Oke, kita tambahkan dulu di show-nya supaya ada icon ininya ya. Kita kalau misalkan ditambah di sini seperti ini, nah ini jadi kayak gini ya. Berarti di sini kita kasih if condition, hentikan loopnya, loop, kemudian kita kasih last loopnya, dan kita tambahkan ini, kemudian kita end if. Nah, selesai. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita bisa balik ke rootnya. Nah, yang jadi masalah di sini semuanya jadi tampil ya di dalam rootnya. Oke. Nah, untuk supaya tidak tampil di rootnya, teman-teman bisa balik ke file manager indexnya. Nah, di sini di index kita kasih kondisi aja teman-teman semua. Kita menggunakan where jika null gitu ya, where null. Jika yang null itu adalah gini logikanya, di sini kan parent ID-nya ada yang null ya. Nah, kita ambil jika misalkan parent ID-nya ini null, berarti dia adalah root foldernya gitu ya. Parent ID null, kita get, dan kita bisa lihat lagi di sini. Oke, sudah seperti ini. Ini kasih root penanda. Kita copy aja yang ini root ini. Kita copy. Cuman dia tidak memiliki breadcrumb ya. Paste, kemudian untuk for else-nya kita hapus saja.
root. Oke, saya akan show folder 1, kemudian saya akan buat new folder di dalam root folder 2 gitu ya. Parent ID validate. Oke. Untuk validate-nya nullable. Kita bisa lihat di sini jangan pakai ini, kita pakai request saja, request parent ID. Kita coba refresh. Oke, udah masuk. Untuk folder 2 show ya, untuk folder 2 masih kosong dia di dalamnya, tapi untuk di root folder 1 sudah ada datanya. Kita akan coba tambahkan lagi di root folder 2, misalkan saya akan menambahkan file.zip gitu ya. Oke, sip. Nah, seperti ini teman-teman semua. Tinggal kita jalankan fungsi editnya ya. Fungsi edit. Kita balik ke index. Di sini untuk fungsi editnya kita kasih aja root file manager edit. Nah, yang ini. Kemudian kita parsing ID-nya. Selesai, tinggal kita buat controllernya edit. Di sini kita langsung aja parsing file manager kemudian saya akan return ke view edit file manager .edit. Di sini kita belum buat ya, kita compact dulu, compact $file manager. Kemudian kita buat view edit di file manager, kita buat edit .blade.php. Untuk view edit kita ambil aja dari show. Oke, kita ambil aja dari show lah semua, kita copy paste di sini. Tapi untuk kontainernya, nah ini kita hapus, breadcrumb-nya kita hapus, breadcrumb-nya hapusnya gak usah lah, untuk breadcrumb kita biarkan, tapi ini kita hapus nih. Untuk row-nya, for else-nya kita hapus, dan untuk new folder filenya kita hapus. Kemudian untuk modalnya kita ambil di yang ini, kita ambil di bagian form ya, kita cut, pindahkan ke row. Kita bungkus dulu menggunakan call div class call 12, kemudian paste untuk formnya yang tadi kita ambil. Form actionnya mana ya, gak ke bawah kayaknya. Form action, oh di atas di sini. Oke, kita format dokumen aja. Oke, sip. Tinggal untuk yang bawahnya, modal bawahnya kita delete aja. Terus
Selesai. Kita coba lihat ya. Karena dia memparsing file manager, udah kita compact datanya ya ke view edit. Tinggal kita lihat. Saya akan edit. Oke, tinggal value-nya kita tampilkan. Value-nya kita tampilkan di sini. Name, value, file manager, name. Oke, muncul. Save change-nya kita ganti, ini hapus aja untuk close-nya. Ini ganti menjadi update. Oke, kita lihat lagi di root foldernya atau di subfoldernya bisa diedit nggak ya? Oke, ini nggak punya folder. Oh, file juga sama sebenarnya harus bisa edit. Nah, dia juga bisa edit ya. Untuk si file, kita show dulu, kemudian saya akan coba edit di dalam root folder 1. Nah, ini nggak ada nih. Karena kita belum menambahkan ya, belum menambahkan routingnya. Kita tambahkan dulu rootnya ya, teman-teman semua. Kita tambahkan rootnya di show. Mana di show? Show. Kemudian untuk yang edit kita arahkan dulu untuk rootnya. Root ke file manager .edit. Kemudian kita parsing item ID-nya. Kita coba edit. Nah, udah ya. Oke, tinggal kita jalankan aksinya. Balik lagi ke edit, ke view edit. Nah, di rootnya kita tambahkan ke update. Teman-teman bisa lihat lagi dicontekan root listnya. Ini kan untuk edit, kemudian di sini untuk update. File manager update. Kita copy file manager update. Karena dia memiliki parameter, kita tambahkan di sini untuk parameternya file manager ID. Oke, sip. Nah, ini udah nggak perlu berarti. Bisa kita hapus. Nah, tapi di sini kita kasih kondisi ya. Kita lihat dulu teman-teman semua. Kita mau coba edit folder 1. Di sini kan namanya file tuh, ya. Tidak sinkron. Tapi kalau ini memang kan yang file yang akan kita edit, berarti filenya udah benar. Tapi kalau misalkan folder di sini masih file name. Kita kasih kondisi aja seperti ini menggunakan ternary operator aja ya. Kita gunakan aja seperti ini. File manager, type-nya sama dengan folder. Itu ya. Tanda tanya, kemudian di sini folder name gitu. Kalau misalkan kosong, dia file name. Pakai bintang, jangan lupa. Ini opsional sih. Kita coba lihat refresh. Nah, jadi folder name ya, karena nama folder yang akan kita ubah. Kalau untuk file di sini ya, file name. Oke. Perlu berarti nggak perlu pakai bintang. Oke, tinggal kita menambahkan aksinya ya. Di sini udah kita tambahkan untuk file manager parameternya yang diarahkan ke
file manager, method update. Di sini balik ke controller, di dalam method update kita akan terima request. Oke, kita akan terima request. Kemudian kita parsing si modelnya, file manager. Oke, di sini tinggal file manager name gitu ya, sama dengan $file manager sama dengan $request name. Kemudian parent ID nggak usah, kita langsung aja file manager. Kita langsung save aja, save datanya, kemudian kita redirect back. Enggak, jangan redirect back, tapi kita redirect. Kalau back nanti ke sini lagi ya, tapi kita akan redirect ke root foldernya gitu ya, atau ke foldernya gitu ya. Kita redirect root file manager, show $file manager, kita get ID-nya. Karena si root ini memiliki parameter ID ya, jadi makanya di sini harus kita isi parameternya. Kita coba update ya teman-teman semua. Saya akan update yang ini. Kita edit menjadi subfolder update. Kita update. Oke, di sini metodenya put. Kita lihat di sini teman-teman semua, untuk update di sini metodenya put atau patch yang diperbolehkannya ya. Nah, karena di rootnya itu resource, berarti yang harus kita setting yaitu di sininya nih. Di bawah CSRF kita kasih aja metode put gitu. Selesai. Untuk review edit ya, kita coba ulangi kembali, update. Oke. Ini udah berhasil update nih, subfolder update, return redirect. Ini malah redirect ke sini ya teman-teman semua. Show update. Ini berarti kita coba lagi lakukan delete, update again, update lagi gitu ya. Kita coba, masih ke sini ya, ke ID-nya. Kita ke parent ID-nya, berarti di sini ambilnya berarti bukan ID tapi ke parent ID, file manager parent ID. Oke, kita coba lakukan update kembali, edit subfolder dalam kurung update. Nah, oke, sip. Untuk root foldernya kita coba edit update. Nah, ini nggak bisa nih, nggak bisa ke show karena dia di root folder ya. Berarti kita kasih kondisi di sini teman-teman semua, if $file manager parent ID, jika parent ID-nya ada gitu ya, maka root ini yang dieksekusi. Else kita return redirect ke index rootnya, berarti ini parameternya tidak ada kalau di index. Kita coba update kembali,
Yang ini udah update ya. Meskipun datanya udah ke update, tapi untuk redirect backnya gagal gitu ya. Kita lakukan misalkan test update. Oke, sip, masih di root. Test update. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan lakukan fungsi delete ya. Untuk fungsi delete ya gampang aja ya teman-teman semua. Tinggal kita contek aja di sini nih untuk delete. Mana nih? Delete itu destroy ya. Nah, ininya metodenya delete. Oke, tinggal kita lakukan aja. Oke, untuk delete kita tidak bisa langsung diarahkan. Kita coba root file manager destroy id. Ini diarahkan ke destroy. Kita masuk ke file manager, kemudian untuk destroy-nya file manager. Kita langsung aja seperti ini ya teman-teman semua. $file manager delete. Return redirect back aja. Kita coba delete. Dia sudah memiliki folder ya di dalamnya. Kita coba delete. Nah, oke, selesai. Berhasil terhapus. Kalau misalkan dilihat di sininya database-nya. Oke, belum kita ini. Coba ini yang subfolder kita delete. Yang ini delete. Oh, nggak ke delete ya. Oh, berarti bukan seperti ini ya teman-teman semua. Karena dia metodenya delete, maka di sini kita harus buat form. Nah, di sini kita harus buat form. Untuk actionnya bukan seperti ini. Kita cut aja, kita cut, kemudian kita buat form di sini. Nah, actionnya baru kita arahkan ke root. Ke root file manager destroy $item id. Isi formnya itu kita pakai csrf dan kemudian metodenya delete ya. Di sini metodenya delete dan kita kasih anchor drop downnya seperti ini, button method post supaya bisa berjalan. Di sini kita kasih button delete, kemudian kelasnya drop down, yang ini kita hapus, kemudian type-nya dia submit. Oke, kita coba delete. Yang ini sudah memiliki child, kemudian kita coba delete. Nah, oke, berhasil terhapus. Kita lihat di database-nya. Nah, udah kehapus ya teman-teman semua. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua untuk membuat file aplikasi file manager menggunakan metode self referential relationship. Semoga teman-teman bisa mengikutinya. Kalau misalkan ada yang error atau yang salah bisa tanyakan saya di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.